Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Galengkas dari Sinta Diary. Wow, kisahnya luar biasa sekali teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca, ayo bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam Galengkas. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Malam mencekam di Sanggar Yama. Galengkas. Ajo akhirnya kembali ke Sanggar Yama menjelang sore. Langkahnya santai, seperti tidak ada yang terjadi, namun ia tidak membawa apapun dari perjalanannya. Pemuda yang sebelumnya menawarkan diri untuk mengawal Tirta mendekatinya. "Ajo, kau sudah kembali? Mana barang belanjaanmu?" tanya Tirta dengan nada penasaran. Ajo terdiam sejenak sebelum menghela nafas dan menjawab dengan nada yang ringan. Aku lupa mengambil uang sebelum pergi. Maklum, usia tua kadang membuatku ceroboh. Aku hanya keluar untuk menghirup udara segar. Mungkin aku akan pergi lagi nanti." Tirta mengernyit sedikit, merasa ada sesuatu yang janggal. Ajo pergi sejak pagi, dan sekarang ia baru kembali tanpa membawa apa-apa. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. "Baiklah, kalau begitu, kalau kau butuh bantuan nanti, panggil saja aku ya." Ajo tersenyum kecil. Tentu anak muda, kau sangat perhatian. Terima kasih." Setelah beberapa saat, Ajo kembali bersiap untuk pergi. Kali ini, ia sengaja mendekati Tirta kembali. "Tirta, maukah kau menemaniku? Hari sudah mulai gelap. Aku khawatir tersesat." Tirta meskipun sempat merasa janggal sebelumnya, tidak menolak. Ia mengangguk dengan ramah. Tentu saja. Ayo Ajo, kita pergi sekarang." Ajo tersenyum puas dalam hatinya. Dia tahu bahwa kehadiran Tirta akan mengganggu bagian penting dari rencananya. Ajo memang ceroboh, tapi ia harus memastikan tidak ada yang mencurigai dirinya. Keduanya berjalan melewati jalanan gelap yang semakin sepi. Suasana semakin menjadi sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka di atas dedaunan kering. Tirta mulai merasa ada yang tidak beres. "Ajo, sebenarnya kita akan belanja di mana? Ini bukan arah ke pasar yang biasa," tanya Tirta mencoba mencari penjelasan. "Tenanglah anak muda, pasar yang ini sedikit lebih jauh, tapi barang-barangnya lebih murah. Kita sudah hampir sampai," jawab Ajo sambil terus berjalan dengan tenang. Namun Tirta merasa ada sesuatu yang salah. Ia terus memperhatikan sekitar, memastikan dirinya waspada jika sesuatu yang buruk terjadi. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di sebuah tempat yang lebih gelap dan sunyi. Jauh dari keramaian Sanggar Yama, Tirta semakin curiga. Ia mencoba menghentikan langkahnya. "Ajo, aku rasa ini bukan tempat yang aman. Haruskah kita kembali saja?" katanya dengan nada hati-hati. Namun sebelum Ajo sempat menjawab, dua sosok misterius muncul dari bayangan pepohonan di depan mereka. Keduanya mengenakan jubah hitam dengan wajah yang terlihat dingin dan kelam. Salah satu dari mereka berbicara langsung kepada Ajo. Ajo, mau kemana kau? Siapa pemuda itu?" Ajo berbisik sambil menatap Tirta dengan senyum tipis yang dingin. "Dengarkan aku. Dia adalah anak muda yang berbakat di Sanggar Yama. Sepertinya dia mencurigaiku. Ia bisa menjadi penghalang bagi rencana Tuan Dharma. Jadi aku sengaja membawanya ke sini. Tolong, jika merepotkan kalian." Tirta yang memiliki pendengaran kuat terkejut kala mendengar itu. Ia melangkah mundur, matanya terbelalak. "Ajo, jadi kau bekerja untuk Sanggar Bayu?" "Nah, aku sebenarnya menyukaimu. Kau terlalu baik dan percaya. Tapi di dunia ini,
Menjadi terlalu baik hanya akan membawa kehancuran. Jangan khawatir, kau pasti akan mati dengan cepat. Balas Ajo. Jadi, kau pengkhianatnya Ajo, teriak Tirta. Ajo hanya tertawa kecil lalu ia duduk di atas batu dengan santainya. Maaf anak muda, tapi inilah kenyataannya. Kau terlalu muda untuk memahami apa yang terjadi. Karena kau sudah tahu semuanya, maka kau harus mati anak muda. Salah satu dari sosok misterius itu maju selangkah. Hei bocah, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak perlu melawan, atau kau akan lebih lama menderita. Ayo, habisi dia dengan cepat. Lingkas! Biar tanpa basa-basi, kedua sosok itu langsung berubah menjadi wujud leak tingkat pertama mereka. Sosok pertama berubah menjadi rusa tanduk api. Tubuhnya bersinar dengan tanduk besar yang diselimuti api menyala. Setiap gerakannya memancarkan aura panas yang mengintimidasi. Sosok kedua berubah menjadi monyet ekor bintang. Tubuhnya kecil tetapi lincah dengan ekor panjang yang berujung seperti bola cahaya terang, siap meledak kapan saja. Melihat itu, Tirta tahu bahwa ini bukanlah saatnya untuk ragu. Ia memusatkan energinya dan berteriak. Lingkas! Bedar! Tubuh Tirta berubah, diselimuti oleh aura kuning terang. Dalam sekejap ia berubah menjadi Raja Wali Cakar Baja. Sayapnya besar dengan bulu-bulu yang tajam seperti pisau, sementara cakarnya bersinar dengan kilauan logam yang kokoh. Kau memang bocah yang berbakat. Di umurmu kau bahkan bisa melakukan perubahan. Tapi sayang, kau harus mati, kata sosok monyet ekor bintang melompat cepat ke arah Tirta. Tras! Tirta berhasil menahan serangan pertama dengan cakarnya, tetapi serangan itu cukup kuat untuk membuatnya terpental. Tidak lama kemudian, rusa tanduk api meluncur maju dengan tanduk apinya, menyerang dengan kekuatan penuh. Tirta terluka di sayap kirinya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan satu kepakan sayap, ia menciptakan pusaran angin kecil yang menghantam kedua musuhnya. Meskipun serangan itu tidak terlalu melukai mereka, Tirta berhasil menciptakan jarak. 2 lawan 1. Kalian benar-benar pengecut, teriak Tirta dengan nafas yang berat. Hei, berhentilah berteriak bocah. Kau harus cepat disingkirkan, jawab rusa tanduk api meluncur kembali dengan serangan api besar. Tras! Tirta berusaha bertahan, tetapi menghadapi 2 lawan sekaligus jelas terlalu berat baginya. Sementara itu, Ajo hanya duduk santai menonton pertarungan dengan senyum dingin di wajahnya. Menarik sekali, tapi aku rasa ini akan segera berakhir. Pertarungan itu semakin memanas, tetapi dengan luka-luka yang semakin banyak, Tirta harus mencari cara untuk bertahan hidup melawan musuh yang jauh lebih berpengalaman. Apakah dia akan berhasil melarikan diri, atau ini adalah akhir dari perjalanan pemain muda berbakat dari Sanggaryama? Pertarungan yang semakin tidak imbang itu membuat Tirta kehabisan tenaga. Rusa tanduk api dan monyet ekor bintang terus menyerang tanpa henti, memanfaatkan kerjasama mereka yang sangat terlatih. Tanduk yang menyala api menghantam tubuh Tirta beberapa kali, meninggalkan luka bakar yang semakin parah. Sementara itu, serangan cepat dari monyet ekor bintang dengan ekor bercahayanya menciptakan ledakan kecil yang melukai sayap dan kaki Tirta. Cing! Tirta terlempar ke tanah setelah serangan terakhir dari kedua musuhnya menghantam dadanya. Darah mengalir deras dari luka-luka di tubuhnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kau cukup tangguh bocah, tapi ini adalah akhir. Rusa tanduk api melangkah mendekati Tirta. Api di tanduk yang semakin berkobar. Di belakang mereka, Ajo tersenyum puas. Kau berusaha dengan baik, nah. Akan aku pastikan kau mati tidak sia-sia. Dagingmu akan aku olah dengan baik. Sementara itu, monyet ekor bintang bersiap memberikan serangan terakhirnya. Ekor bercahayanya mulai bergetar, memancarkan energi yang cukup besar. Kau cukup berbakat bocah, tapi sayang,
Kau memiliki umur yang pendek, teriak monyet ekor bintang melompat tinggi ke udara untuk menyerang. Namun sebelum dia sempat melancarkan serangannya, dua sosok muncul dari balik kegelapan hutan. Tablar! Serangan itu langsung dihalau dengan mudah. Berhenti! Suara tegas itu menggema, diikuti oleh siluet dua pria yang segera menunjukkan wujud mereka. Ya, mereka adalah Amon dan Muding yang baru saja kembali dari misi mereka. Ajo, apa yang terjadi di sini? Teriak Amon dengan tatapan tajam pada sosok tua itu. Ajo yang sebelumnya tenang langsung memasang wajah panik. Amon, Muding, aku dan Tirta disergap. Mereka tiba-tiba menyerang kami di perjalanan. Tirta melawan, tapi mereka terlalu kuat, ujar Ajo. Suaranya terdengar gemetar penuh dengan sandiwara. Muding segera mendekati Tirta yang terbaring dengan tubuh pendelukan darah memenuhi tanah di sekitaran, dan nafas Tirta terdengar sangat lemah. Hei bocah, bertahanlah, kami di sini, kata Muding dengan nada yang cemas. Tirta membuka matanya perlahan, menatap Amon dan Muding dengan pandangan penuh penderitaan. Dia berusaha mengatakan sesuatu, tapi suara yang keluar hanya berupa gumaman pelan. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Amon mendekatkan dirinya ke arah Tirta. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tirta mengangkat tangannya yang bergetar dan menunjuk langsung ke arah Ajo. Bibirnya bergerak perlahan, mencoba mengucapkan sesuatu. Ajo, dia. Ucapan Tirta terputus saat nafas terakhirnya terembus, tangannya terjatuh dan matanya tertutup selamanya. Tirta, teriak Muding dengan suara penuh emosi. Amon mengangkat kepalanya. Ia menatap Ajo dengan pandangan penuh kecurigaan. Namun Ajo dengan cepat memasang ekspresi penuh kepedihan. Dia sudah berusaha keras melindungiku. Tiba-tiba kami dihadang oleh dua orang ini. Mereka dari Sanggar Bayu, kata Ajo dengan suara bergetar. Air mata buatan menetes dari matanya. Kedua sosok dari Sanggar Bayu itu mengerti apa yang disandiwarakan oleh Ajo. Mereka kemudian memperkuatnya agar Amon dan Muding tidak menaruh curiga. Aku hanya ingin mengajak bergabung. Aku tidak peduli dengan Pak Tua itu, tapi kami harus membawanya. Kami tahu orang tua itu cukup dekat dengan Oman, jadi kami berencana untuk membawanya. Ya, tadi kami berencana untuk membujuk bocah itu bergabung, tapi sayang dia memilih untuk mati. Jelas kedua sosok itu. Muding yang masih diliputi kesedihan tidak mempertanyakan lebih jauh, namun Amon masih menyimpan kecurigaan dalam hati. Sungguh tidak tahu malu, meskipun ini bukan di arena, tapi kalian terlalu pengecut mengeroyok anak muda ini, ucap Muding berdiri. Kalian berdua dari Sanggar Bayu, kami pastikan kalian tidak akan bisa kembali, ancam Amon. Tanpa menunggu musuh bertindak, rusa tanduk api dan monyet ekor bintang kembali bersiap untuk menyerang. Kalian pikir bisa semudah itu mengalahkan kami? Teriak rusa tanduk api melancarkan serangan api ke arah Amon dan Muding. Lingkas! Teriak Amon dan Muding bersamaan. Wujud layak Amon, kala jengking hitam berduri, tubuhnya besar dan kuat dengan ekor berduri yang mengeluarkan racun mematikan. Wujud layak Muding, badak berjula pedang, tubuhnya besar dengan bulu berwarna kelabu dan memancarkan energi listrik. Serangan api itu dihentikan oleh ekor Amon yang menghantam serangan itu dengan mudah. Sekarang giliran kami, teriak Muding meluncur ke arah monyet ekor bintang. Cegat! Pertarungan berlangsung sengit, tetapi keunggulan Amon dan Muding yang lebih berpengalaman membuat mereka mendominasi. Dalam beberapa menit, rusa tanduk api dan monyet ekor bintang tumbang. Tubuh mereka kembali ke wujud manusia dengan luka yang parah. Kita penggal kepala mereka, kata Amon. Tidak, jangan bunuh. Ceras! Hentikan, tidak, ceras! Amon dan Muding menyembeli mereka sebelum memenggal kepalanya. Pemandangan yang begitu mengerikan. Ajo yang masih memainkan perannya mendekati Amon dan Muding setelah pertarungan itu usai. Kalian menyelamatkanku. Aku berhutang budi pada kalian, kata Ajo menundukkan kepalanya dengan ekspresi penuh rasa syukur yang palsu. Amon hanya mengangguk pelan, tetapi dalam hati ia mulai mempertanyakan sikap Ajo. Sudah, kita bawa tubuh Tirta kembali. Dia pantas mendapatkan penghormatan terakhir di Sanggar, ujar Amon akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkapkan pikirannya saat itu juga.
Ajo menghela nafas lega dalam hati. Penyamaran dan rencananya masih aman, namun dia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati di masa depan, terutama terhadap Amon yang tampaknya lebih sulit untuk dikelabui. Di perjalanan kembali ke Sanggaryama, suasana penuh duka menyelimuti mereka. Tirta telah gugur, tetapi misteri dan ancaman di dalam Sanggaryama masih belum terselesaikan. Setibanya di Sanggaryama, suasana duka langsung menyelimuti seluruh anggota Sanggar. Tirta, pemuda yang baik dan berbakat, telah gugur dengan tragis. Namun, kenyataan bahwa Tirta sebenarnya adalah pemain dari Sanggar Durga menambah lapisan kesedihan. Simon, pemimpin Sanggar Durga, sengaja menempatkan Tirta di Sanggaryama untuk berlatih dan mencari perlindungan. Sanggar Durga yang saat ini pasif karena ancaman dari Sanggar Bayu dianggap tidak cukup aman untuk pemain muda seperti Tirta. Tapi takdir berkata lain. Saat kabar kematian Tirta sampai ke telinga Simon, ia segera memberitahu Gandhi, kakak kandung dari Tirta. Gandhi yang baru saja pulih dari luka-lukanya setelah insiden di Desa Bugi langsung bergegas ke Sanggaryama. Gandhi tiba dengan wajah penuh kecemasan, berharap bahwa berita itu hanyalah kesalahan. Namun ketika ia melihat tubuh adiknya terbujur kaku, amarah dan kesedihan meluap di dalam dirinya. Tirta, tidak, ini tidak mungkin. Bajingan kau Sanggar Bayu, aku berjanji untuk melindungimu dan aku gagal. Gandhi menggenggam tangan adiknya yang dingin, matanya memerah menahan tangis. Simon berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Kita tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia, Gandhi. Sanggar Bayu akan membayar untuk semua ini. Gandhi mengangguk perlahan, lalu berdiri dengan tatapan penuh dendam. Aku bersumpah, aku akan menghancurkanmu, Dharma, apapun resikonya. Kau tidak sendirian, Gandhi. Pertarungan terakhir kita saat di Desa Bugi sudah cukup untuk membuat kau menjadi salah satu sahabatku. Aku, Wayan, akan sudah pasti akan membantumu, Gandhi, sahut Wayan dengan tatapan yang tajam. Wayan, terakhir kali kau hampir tidak selamat. Beruntung kau tidak dilahap oleh ayam bulu api. Jangan tergesa-gesa, Wayan. Kau masih butuh waktu untuk beristirahat. Berlaku juga untukmu, Gandhi. Sekarang Sanggaryama dan Sanggar Durga adalah sahabat. Jadi masalah kalian akan juga menjadi masalah kami, tegas Oman disambut senyum hangat dari Simon. Apa yang dikatakan Oman benar. Kita pasti akan buat perhitungan dengan Sanggar Bayu, tapi bukan sekarang, sahut Simon. Sementara itu, di sudut lain Sanggaryama, Moyan yang baru-baru ini membangkitkan perubahan pertamanya menjadi gajah angin gergaji terlihat murung. Kematian sahabatnya, Kawai, masih membayangi pikirannya. Ia sering duduk sendirian merenung, sementara aura angin yang samar berputar di sekelilingnya. Moyan, aku tahu kau masih berduka. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Kawai pasti ingin kita membalaskan dendamnya. Kita akan membalas dendam pada Sanggar Bayu. Tapi kita harus bersiap dengan matang, kata Gujeng, sahabatnya yang memiliki perubahan kelelawar bertanduk sambil duduk di sebelahnya. Moyan mengangguk, meskipun wajahnya tetap murung. Kau benar, Gujeng. Aku hanya berharap aku lebih kuat saat itu. Aku ingin memastikan tidak ada lagi yang harus kehilangan orang yang mereka sayangi. Sementara itu, Amon dan Buding yang baru saja kembali dari misi pengintaian di kota Taba melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Ada sesuatu yang tidak biasa di kota Taba, kata Amon saat mereka berkumpul di ruang pertemuan Sanggaryama. Kota itu hancur total. Rumah-rumah rata-rata dengan tanah dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Tidak ada yang tersisa. Kami tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi sepertinya ini bukan serangan biasa. Lanjutnya dengan nada serius, Muding menambahkan. Kalau aku boleh berpendapat, ini sepertinya ulah Dharma. Mungkin Sanggar Bayu sedang mencoba memperluas pengaruh mereka. Dan kota Taba menjadi salah satu target mereka. Oman yang mendengarkan dengan seksama mengangguk, wajahnya terlihat tegang. Tetapi ia tetap menjaga ketenangan. Kita harus memperketat pertahanan Sanggaryama. Pastikan semua pemain siap menghadapi kemungkinan serangan kapan saja. Dan Simon, aku sarankan untuk menutup Sanggar Durga sementara waktu. Fokus pada perlindungan. Simon mengangguk menyetujui saran Oman. Bos Oman, sementara itu apa yang akan kami lakukan? Tanya Bade. Untuk saat ini, semuanya tetap berada di Sanggar.
Jangan ada yang berkeliaran sampai keluar kota kubu. Kita harus bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Balas Oman. Baik Bos Oman. Tapi jika boleh usul, sebelumnya aku minta maaf. Mungkin lebih baik saat ini Sanggar Durga berkumpul di sini saja. Bersama, kita pasti bisa lebih kuat bertahan melawan Sanggar Bayu. Bade memberikan usul. Ya, aku setuju dengan Bade. Bagaimana dengan Bu Simon? Oman menegaskan. Terima kasih tawaran baiknya. Aku pasti tidak keberatan. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Sanggar Durga. Aku bertanggung jawab melindungi orang-orang yang tinggal di sanggarku. Tidak semuanya pemain. Mereka juga ada tukang bersih-bersih, pedagang dan lain sebagainya. Tidak mungkin aku bawa semua orang kemari, Oman. Terang, Simon. Benar juga. Tapi kau harus hati-hati, Simon. Segera kabari aku jika terjadi sesuatu. Sebaliknya, aku juga akan mengabarimu jika terjadi sesuatu di sini. Balas Oman. Simon dan rombongannya kemudian pergi. Beberapa hari berlalu tanpa masalah yang berarti. Para pemain Sanggar Yama berlatih dengan giat mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari Sanggar Bayu. Namun di tengah aktivitas itu, Ajo terlihat berkeliling di Sanggar Yama. Ajo yang biasanya hanya berada di restorannya kini sering berjalan-jalan di area latihan, berbicara dengan beberapa pemain atau hanya mengamati dari kejauhan. Hei Ajo, apa kabar? Sapa salah seorang pemain saat ia lewat. Baik. Teruslah berlatih. Jawab Ajo dengan senyuman kecil melanjutkan laganya. Namun, dari atas bangku penonton, Amon memperhatikan tingkah laku Ajo. Wajahnya tampak serius. Ajo tidak pernah seperti ini. Dia jarang keluar dari restorannya, apalagi ke area latihan. Apa yang ia cari? Batin Amon. Amon terus memperhatikan gerak-gerik Ajo yang menurutnya mencurigakan. Kemudian ia langsung menemui Oman dan menyampaikan kecuriganya. Amon, apa yang membuatmu begitu curiga dengan Ajo? Dia adalah orang lama. Bahkan sebelum kau ada, kecil kemungkinannya Ajo berkhianat. Tegas Oman. Memang tidak ada bukti yang pasti, Bos. Tapi sejak kejadian kematian Tirta, aku merasakan ada sesuatu yang janggal dengan Ajo. Sikapnya juga terlihat berubah akhir-akhir ini, Bos. Balas Amon yakin. Aku tidak pernah ragu dengan informasi darimu, Amon. Tapi jika Ajo pengkhianat, apa alasan dia mengkhianatiku? Bos Oman, apa yang membuat Ajo dulunya bersedia bergabung denganmu, Bos? Tanya Amon. Ajo dulunya adalah pemain hebat. Dia adalah senior di antara semua pemain saat aku pertama kali membuka klub Oman. Semenjak ia cedera, dia berhenti dan membuka restoran. Aku tak pernah melarangnya untuk memasak daging manusia. Dan aku rasa Ajo mulai nyaman dengan profesinya. Jadi, jika dia ingin berkhianat, itu sudah ia lakukan sejak dulu. Justru mustahil ia melakukan pengkhianatan saat tempat yang aku bangun sudah sampai sejauh ini. Jelas Oman. Kecuali dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk kesenangannya lagi, itu Bos Oman. Amon mengambil kesimpulan. Apa maksudmu, Amon? Ajo tidak lagi bisa memotong dan memasak daging manusia lagi. Amon menegaskan. Deng. Oman mendengarkan dengan serius dan sedikit tersentak saat menyadarinya, tetapi ia kemudian menegaskan. Dugaanmu mungkin benar, Amon. Tapi jangan lakukan apa-apa sampai kita punya bukti yang kuat. Hanya kita berdua saja yang tahu tentang ini. Siap, dimengerti Bos Oman. Amon mengangguk, tetapi kecurigaannya semakin besar. Kekhawatiran Amon akhirnya terbukti pada suatu malam saat sebagian besar pemain Sanggar Yama sedang beristirahat. Serangan besar terjadi. Serang! Teriakan menggema dari luang gerbang sanggar diikuti oleh suara dentuman keras. Pintu gerbang utama Sanggar Yama dihantam hingga hancur dan puluhan pemain Sanggar Bayu menyerbu masuk. Semua bangun, kita diserang! Teriak salah satu penjaga membangunkan seluruh sanggar. Sudah aku duga Dharma pasti akan mengambil tindakan. Semuanya ikut aku. Kita sambut mereka. Jangan menahan diri. Perintah Oman. Siap bos, ucap beberapa pemain serentak. Oman segera memimpin para pemain inti untuk melawan serangan itu. Ngah, lingkas! Oman berubah menjadi beruang darah. Tubuhnya besar dan dipenuhi aura merah yang memancarkan kekuatan mematikan. Serangan pertama dari Oman menghantam beberapa pemain Sanggar Bayu, membuat mereka terpental. Sebagian langsung tewas di tempat, ada yang kepalanya hancur, tubuhnya tinggal setengah, dan hal mengerikan lainnya. Bos, jangan bertindak lebih cepat.
Serahkan masalah ini pada kami, pinta Bade. Baiklah, aku serahkan posisi di sini padamu Bade, Wayan, dan kau, Putu, Moyan, dan Gujeng pergi ke sisi lain. Aku akan pergi ke belakang, perintah Oman. Bos, biarkan aku sendiri yang menangani. Moyan dan Gujeng bersama Bos Oman saja. Anda tidak boleh sendirian, Bos, saut Putu. Apa kau yakin, Putu? Tanya Oman. Bos, aku percaya padanya, saut Bade. Oman pun tersenyum. Di sisi lain, Amon dan Muding juga langsung bertindak, memimpin para pemain lain untuk mempertahankan Sanggar Yama. Namun, jumlah musuh yang banyak membuat mereka kewalahan. Jangan biarkan mereka masuk ke ruang utama, teriak Amon menyerang dengan ekornya yang berduri tajam. Subluar! Di tengah kekacauan itu, Ajo menghilang dari pandangan. Ia diam-diam mengamati situasi, memastikan bahwa serangan ini berjalan sesuai dengan rencana. Dan pastinya serangan ini masih belum menunjukkan tanda-tanda pemain utama Sanggar Bayu terlihat. Bade memberikan instruksi untuk menahan diri karena dia yakin jika serangan ini hanyalah untuk memancing agar Sanggar Yama kelelahan sebelum kekacauan terjadi. Pagi itu, Ajo meninggalkan Sanggar Yama tanpa banyak diketahui. Langkahnya tenang, namun tujuan yang ia bawa penuh dengan pengkhianatan. Ia berjalan melalui jalan setapak menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dengan para bawaan Dharma. Di sebuah lokasi tersembunyi tidak jauh dari kota Kubu. Setelah beberapa waktu, Ajo bertemu dengan dua sosok misterius dari Sanggar Bayu. Mereka duduk di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Di sana, Ajo mengeluarkan gulungan kertas yang berisi peta struktur di wilayah Sanggar Yama. "Hei Patua, apalagi kali ini yang ingin kau sampaikan?" kata salah satunya. "Aku tidak punya banyak waktu. Ini adalah semua yang perlu kalian tahu. Segeralah kembali dan sampaikan kepada Bos Dharma," kata Ajo memberikan gulungan yang berisi informasi tentang Sanggar Yama dan menjelaskan. "Gerbang utama dijaga ketat, tetapi saat malam hanya ada 2 penjaga tetap. Ruang penyimpanan senjata ada di sisi barat, sedangkan ruang utama para pemain inti berada di bagian tengah. Oman biasa berada di sana bersama para pemain seperti Bade, Wayan, dan Putu." Ajo juga menjelaskan detail jumlah pemain, 7 pemain inti yang mampu melakukan perubahan termasuk Oman serta puluhan pemain menengah. Semua informasi itu disampaikan dengan jelas, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Salah satu bawaan Dharma mengingat semua informasi itu dengan seksama, lalu mengangguk puas. "Bagus, kau telah melakukan tugasmu dengan baik, Patua Ajo. Bos Dharma akan senang mendengar ini. Kami akan segera kembali." Beberapa saat kemudian, pesan itu langsung disampaikan ke Sanggar Bayu. Dharma menerima laporan dengan senyum dingin di wajahnya. "Bagus, sekarang kita tidak perlu menunggu lagi, Gale. Segera persiapkan semuanya. Malam ini kita akan bergerak. Kau pimpinan serangan ini." Dharma segera memberikan perintah untuk menyerang Sanggar Yama. Dia menunjuk Gale untuk memimpin serangan bersama Gale. 7 pemain inti Sanggar Bayu yang telah dipersiapkan untuk pertempuran ikut serta termasuk Gunta, si Lipen 1000 Jarum, Sura, si Gagak Angin, Gama, anjing jubah api, Anara, piton hitam berbisa Giant, kerbau bertanduk baja, Landra, laba-laba berduri, Lexan, burung hantu ekor badai. Selain mereka, 50 pemain menengah Sanggar Bayu ikut serta. Jangan terlalu memikirkan jumlah korban. Pemain menengah hanya alat. Korbankan mereka jika perlu. Yang penting adalah membuat Sanggar Yama kelelahan. Setelah itu kalian, pemain inti, akan menghabisi mereka, kata Dharma dengan nada dingin. Gale mengangguk patuh, senyum sinis di wajahnya. "Aku mulai terbiasa dengan strategimu, Dharma. Baiklah, biarkan aku yang mulai menghancurkan mereka. Sanggar Yama tidak akan bertahan malam ini." "Bagus, aku mengandalkanmu, Gale. Saat kita menguasai kota Kubu, aku berjanji kota itu akan menjadi milikmu," tegas Dharma. Malam itu, Sanggar Yama yang tenang mendadak dihantam oleh serangan besar-besaran. 50 pemain menengah dari Sanggar Bayu menyerbu gerbang utama, menciptakan kerusuhan besar dengan strategi yang matang. Gale memerintahkan mereka untuk menyerang dengan tujuan menciptakan kebingungan dan membakar beberapa bagian sanggar.
Bakar semuanya, buat mereka panik, bunuh, teriak salah satu pemain menengah dari Sanggar Bayu. Api mulai menyebar di berbagai sudut Sanggar Yama, memaksa para pemain Yama untuk keluar dari tempat perlindungan. Para pemain Sanggar Yama segera berkumpul. Bade, Wayan, Putu dan para pemain inti lainnya sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Serang, usahakan untuk tidak melakukan perubahan wujud lebih awal, teriak Bade sambil menerjang dengan pedang auranya. Cegar! Bade meluncur ke arah para pemain menengah Sanggar Bayu, menyerang dengan ganas. Wayan juga langsung menghantam beberapa pemain menengah, membuat mereka terpental. Jangan biarkan mereka menguasai gerbang utama, teriak Putu, langsung menghantam pemain Sanggar Bayu dengan kada besarnya. Cedum! Duel brutal terjadi di setiap sudut Sanggar Yama. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, darah mengalir membasahi tanah. Namun meskipun pemain menengah Sanggar Bayu banyak yang gugur, mereka tetap menyerang tanpa henti. Gale telah merencanakan ini dengan baik. Tujuannya adalah untuk menguras tenaga para pemain inti Sanggar Yama sebelum mengirimkan pemain-pemain inti Sanggar Bayu. Kalian hanya poin, bodoh, kalian diperalat oleh Dharma, teriak Bade dengan penuh amarah, membantai para pemain menengah yang mendekat. Ceras! Bade, mereka terlalu banyak, kita akan kelelahan lebih cepat. Kami butuh kekuatan kalian yang bisa melakukan perubahan, kata salah satu pemain Sanggar Yama. Tidak, kami tidak bisa melakukannya lebih awal. Ini hanya jebakan, tapi aku punya rencana. Sampaikan kepada Wayan, Putu dan lainnya, balas Bade mengatakan rencananya. Setelah semuanya mengerti akan rencana Bade, akhirnya semuanya serentak melakukannya. Lingkas! Biar! Terdengar suara teriakan-teriakan perubahan di setiap sudut dengan suara letusan dengan ciri khas perubahan, tetapi serangan itu tetap tidak berhenti. Para pemain Yama mulai kelelahan, terutama karena jumlah musuh yang terus bertambah, sehingga Oman sendiri juga ikut turun tangan bersama Gujeng dan Moyan setelah membereskan bagian belakang sanggar. Setelah kerusuhan mencapai puncak, Gale dan 7 pemain inti dari Sanggar Bayu akhirnya muncul. Baik, sudah saatnya bergerak, teriak Gale dengan suara lantang, membuat seluruh perhatian tertuju padanya. Dan sudah dalam wujud ular berkepala merahnya, tubuh Gale menjulang dengan kepala merah menyala yang memancarkan aura mengerikan. Di belakangnya, Gunta, Sura, Anara, Giant, Ladra, Gama, dan Leksan berdiri dalam wujud perubahan mereka. Aura mereka menekan atmosfer, membuat para pemain Sanggar Yama yang sudah kelelahan semakin terintimidasi. Ini baru permulaan. Akhirnya aku bisa membalasmu, Oman. Kini sanggarmu akan hancur, dan balasan dariku karena kau pernah mempermalukan aku waktu itu. Karenamu juga sanggarku hancur, kata Gale dengan senyuman licik. Matanya menatap Oman yang berdiri di kejauhan. Gale, jika tahu akan seperti ini, aku tidak akan mengampunimu. Oman melangkah maju memimpin pemain-pemain inti Sanggar Yama yang tersisa. Kesalahan besar bagimu, Oman. Percayalah, malam ini sanggarmu akan lenyap, tegas Gale. Benarkah? Jika begitu, ayo buktikan. Semuanya bersiap. Ini adalah saatnya kita tunjukkan kekuatan Sanggar Yama. Lingkas! Cegar! Teriak para pemain inti Sanggar Yama bersiap menghadapi pemain-pemain inti Sanggar Bayu. Apa? Mereka semua baru mau melakukan perubahan. Lalu yang aku dengar sebelumnya apa? Bukankah mereka sudah melakukan perubahan? Gumam Gale bertanya-tanya. Sebelumnya, Bade memberikan rencana untuk menjebak pemain inti Sanggar Bayu agar segera muncul dengan berpura-pura meneriakan ngalengkas, yang mana itu benar-benar efektif untuk mengecoh Gale yang ia pikir bahwa pemain inti Sanggar Yama telah melakukan perubahan. Nyatanya itu adalah trik untuk mengecoh. Namun pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Apakah Sanggar Yama mampu bertahan, atau apakah Sanggar Bayu akan menghancurkan? Saat pertempuran berdarah itu terus berlanjut, Ajo berdiri di sudut tersembunyi Sanggar Yama, mengawasi kekacauan yang ia bantu ciptakan. Suara dentingan senjata, jerit kesakitan, dan dentuman ledakan memenuhi udara. Namun untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan untuk mengkhianati Oman, keraguan mulai merayapi pikirannya.
Ajo teringat masa-masa awal ketika ia dan Oman masih bersama. Saat itu Sanggar Yama belum berdiri dan Oman hanyalah pemimpin kecil di sebuah klub lokal. Ajo adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Oman. Bersama-sama mereka membangun pondasi yang akhirnya menjadi Sanggar Yama yang kuat seperti sekarang. Aku dulu percaya pada Oman, tapi apa yang dilakukan untukku sekarang? Gumam Ajo pelan mencoba menepis kenangan itu. Wajah Oman, senyumnya, dan bagaimana ia selalu mendukung Ajo mulai muncul di benaknya. Tapi Ajo menggertakkan gigi, memaksakan pikirannya kembali pada pengkhianatannya. Itu semuanya masa lalu, tidak ada hubungannya dengan saat ini. Ini adalah jalanku. Ajo menghela nafas panjang, menyaksikan dari kejauhan saat para pemain Yama berjuang mati-matian mempertahankan Sanggar. Meskipun Bade berhasil menjalankan strateginya untuk mengecoh Gale dan membuat pemain inti Sanggar Bayu muncul, kerugian besar di pihak Sanggar Yama tak bisa dihindari. Mayat-mayat para pemain menengah Sanggar Yama berserakan di berbagai sudut. Beberapa tubuh tergeletak tanpa kepala, sementara yang lain hancur menjadi potongan-potongan kecil. Darah mengalir membentuk genangan di tanah. Suara rintihan dari pemain yang terluka menambah suasana mencekam. Di tengah pemandangan mengerikan itu, beberapa pemain menengah yang masih hidup mencoba melindungi rekan-rekan mereka yang terluka, namun jumlah mereka yang terus berkurang dan perlawanan mereka semakin melemah. Bos Oman, kami tidak bisa bertahan lebih lama. Mereka terlalu banyak, teriak salah satu pemain menengah yang mencoba menghalangi serangan musuh. Bertahanlah semampu kalian, tegas Oman. Oman yang berada di garis depan melihat semua itu, wajahnya penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Di sisi lain, Gale mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Strategi Sanggar Yama terlihat tidak biasa. Apa mungkin ini jebakan? Gumam Gale sambil memperhatikan pergerakan para pemain inti Sanggar Yama, namun ia segera menepis keraguannya. Tidak, ini hanya tipu muslihat mereka untuk membuatku mundur. Aku tidak akan terjebak oleh trik murahan ini. Kita sudah terlalu dalam untuk berhenti sekarang. Gale meyakinkan dirinya sendiri. Dengan suara lantang, ia memberikan perintah kepada para pemainnya. Semua serang, jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas, habisi mereka. Serangan baru dimulai dengan intensitas yang lebih besar. Gale dalam wujud ular berkepala merah meluncur maju ke arah Oman. Tubuhnya yang besar bergerak cepat, sementara kepala merah menyala, memancarkan aura mematikan. Oman, ini adalah akhir dari sanggarmu, teriak Gale menyerang dengan taring yang mematikan. Oman yang sudah berada dalam wujud beruang darah langsung menyambut serangan itu dengan cakarnya yang besar. Cegar! Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan apa yang telah aku bangun, teriak Oman melawan dengan penuh amarah. Di sisi lain, Gunta yang berada dalam wujud lipan 1000 jarum meluncur ke arah Putu dengan kecepatan luar biasa, mengirimkan hujan jarum tajam ke arahnya. Brar! Namun sebelum Gunta bisa menyerang lebih jauh, Bade langsung melompat ke arahnya. Putu, tolong serahkan Gunta padaku, teriak Bade menyerang dengan aura pedang yang besar. Cerang! Berhati-hatilah Bade, teriak Putu. Gunta menyeringai, memutar tubuh panjangnya untuk menghindari serangan itu. Bade, aku menunggumu. Sudah lama aku ingin menghancurkanmu, sama seperti aku menghancurkan ayahmu. Cring, cerak, cegar! Bade mulai tersulut amarahnya dan menyerang Gunta dengan serius. Di sudut lain, Wayan yang telah berubah menjadi ayam bulu api menghadapi Sura dalam wujud gagak angin. Keduanya terbang di udara, saling bertukar serangan dengan kecepatan tinggi. Wayan, aku akan membakar sayapmu dan menjatuhkanmu ke tanah. Kali ini aku akan pastikan kau binasa, teriak Sura meluncurkan serangan angin tajam dari sayapnya. Aku tidak akan kalah darimu Sura, ini adalah akhir dari kesombonganmu, balas Wayan meluncurkan rentetan bulu api yang menyala terang. Sementara itu, Amon dan Muding menghadapi Anara dan Giant. Amon dalam wujud kalajengking hitam berduri menggunakan ekornya untuk menyerang. Giant yang sudah berubah menjadi kerbau bertanduk baja. Ceras! Di
Di sisi lain, Muding yang berubah menjadi badak bercula pedang melawan Anara dalam wujud piton hitam berbisa. Keduanya bertarung dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tanah di sekitaran mereka. Gujeng dan Moyan juga menghadapi pemain inti lainnya, Ladra dan Leksan. Gujeng dengan wujud kelelawar bertanduk menggunakan kecepatan dan kelincahan untuk menghindari serangan Ladra dalam wujud laba-laba berduri yang terus meluncurkan serangan dari jaringnya. Di sisi lain, Moyan dengan wujud gajah angin melawan Leksan yang berubah menjadi burung hantu ekor badai. Serangan angin dari keduanya menciptakan badai kecil yang menghancurkan pepohonan di sekitaran. Tegar! Pertarungan ini adalah puncak dari konflik yang telah lama berkembang. Para pemain inti dari kedua sanggar menunjukkan kekuatan penuh mereka, menciptakan pertarungan yang penuh dengan ledakan dan juga darah. Tapi siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Hanya waktu yang akan menjawab. Pertarungan di Sanggar Yama semakin intens ketika Gale dalam wujud ular berkepala merah berhadapan langsung dengan Oman, sang pemimpin Sanggar Yama yang berubah menjadi beruang darah. Duel ini lebih dari sekedar pertempuran biasa. Ini adalah ajang pembuktian bagi Gale yang membawa dendam mendalam atas kekalahannya di turnamen antar sanggar. Kekalahan itu bukan hanya menghancurkan Gale secara pribadi, tetapi juga menyebabkan bubarnya Sanggar Siwa, sesuatu yang terus menghantuinya. Oman, kali ini aku tidak akan kalah darimu. Kau akan menyesal kali ini, Oman, teriak Gale. Kali ini Gale tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dengan kepercayaan diri penuh, ia langsung melantunkan mantra untuk mencapai perubahan tingkat akhirnya. Perubahan tingkat akhir, ular berkepala merah, Goba Ngalingkas. Tubuhnya yang besar semakin memanjang, sisik hitamnya berubah menjadi merah menyala seperti bara. Kepalanya yang sebelumnya satu kini bercabang menjadi 3 kepala ular besar dengan mata bersinar kuning yang mengintimidasi. Setiap kepala memiliki taring yang memancarkan racun berkilau, sementara ekor panjangnya yang berbentuk seperti cambuk bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ular berkepala merah tingkat akhir adalah lambang kekuatan dan kelicikan. Namun Oman tidak terpengaruh. Dengan tenang ia mengamati perubahan Gale. Jadi kau sudah sejauh ini, Gale, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Kau yang selalu meremehkan orang lain, tidak tahu apa-apa tentangku, Gale. Bahkan sebelum aku mendirikan sanggar perubahan tingkat ketiga ya, hal itu sudah bisa aku lakukan dengan leluasa. Oman mengangkat tangan, mengaktifkan kekuatan tingkat akhir beruang darah. Beruang darah iblis tingkat akhir, Karnak Ngalingkas. Tubuhnya yang besar semakin membesar, bulu hitamnya kini berubah menjadi merah tua seperti darah segar, memancarkan aura yang menakutkan. Cakar-cakarnya bersinar dan matanya merah berkilau, menunjukkan kemarahan dan dominasi. Sosok beruang darah tingkat akhir adalah monster yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik luar biasa, tetapi juga daya tahan yang hampir tak tertandingi. Aku terkejut, Oman, tapi ingat, kecepatan adalah keunggulan. Slap! Tanpa ragu, Gale langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Ketiga kepala ularnya menyerang Oman dari berbagai arah, mencoba mencari celah di pertahanan sang beruang darah. Gale menciptakan ledakan besar dengan racun yang meledak ketika bersentuhan dengan tanah. Namun Oman tetap berdiri tegak, tubuhnya yang besar hampir tidak terpengaruh. Dengan satu gerakan, ia mengayunkan cakar besarnya menghantam Gale yang mencoba meluncur ke samping. Cedung! Gale terpental, sisiknya terkelupas di beberapa bagian. Serangan Oman yang hanya sekali itu sudah cukup membuatnya terluka parah. Sementara serangan Gale yang terus-menerus tidak berhasil menembus pertahanan Oman. Gale mulai menyadari kesenjangan kekuatan antara dia dan Oman. Sial, dia lebih kuat dari apa yang kubayangkan. Aku tidak bisa menang dengan kekuatan biasa. Batin Gale dalam hati.
Namun, Gale tidak menyerah. Ia memutar tubuhnya dengan cepat menciptakan badai debu yang menyelimuti seluruh area. Debu itu mengaburkan pandangan Oman, memberikan Gale waktu untuk melancarkan serangan mematikannya. Rasakan ini, Oman. Biar! Racun dari salah satu kepala Gale meluncur cepat dan mengenai perut Oman, membuat tubuh besar sang beruang darah terpental beberapa meter. Pertahananmu pasti akan jebol. Gale terkekeh senang. Gale mengira jika serangannya itu berhasil, tetapi ketika debu mulai mereda, Oman muncul dengan luka kecil saja di tubuhnya. Gale, jika hanya ini saja yang bisa kau lakukan, maka kau akan tamat, ucap Oman semakin ganas. Lecet, tidak mungkin. Serangan barusan bahkan bisa melelehkan batu marmer. Batin Gale tidak percaya. Oman menggeram parah. Matanya bersinar merah lebih terang dan auranya menjadi lebih mengintimidasi. Oman melangkah cepat ke arah Gale. Tubuhnya yang besar menciptakan getaran di tanah setiap kali kakinya mengentak. Baiklah, aku hanya perlu menghindari serangan Oman. Dengan kecepatanku, dia tidak akan bisa mengimbanginya. Batin Gale bersiap dengan rencananya. Gale mengira jika Oman akan menyerang dengan cakar atau giginya seperti sebelumnya. Lalu, ia mempersiapkan diri untuk menghindar. Namun, Oman tidak menyerang secara langsung. Ia malah menangkap ekor Gale dengan satu gerakan cepat. Apa? Tidak! Teriak Gale panik, tetapi terlambat. Oman mengayunkan tubuh Gale ke udara dengan mudah seperti boneka, lalu menghantamkannya ke tanah dengan keras. Cegar! Tubuh Gale menghancurkan tanah di sekitarnya, menciptakan kawah kecil. Oman tidak berhenti di situ. Dia terus membanting Gale ke tanah dari sisi ke sisi yang lain, membuat tanah sekitaran mereka hancur total. Setiap benturan menghasilkan suara keras dan getaran yang mengguncang seluruh sanggar. Gale berusaha melawan, tetapi kekuatannya mulai melemah. Darah mengalir dari mulutnya dan tubuhnya yang besar penuh dengan luka. Kepalanya yang bercabang itu mulai kehilangan fokus, menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oman berhenti membanting Gale, lalu mengangkat tubuh besar ular itu dengan cakar kuatnya. Dengan satu gerakan cepat, Oman melemparkan Gale tinggi-tinggi ke udara. Aku akan mengakhiri ini sekarang, Gale. Wush! Oman melompat menyusul Gale. Tubuh besar beruang darah melesat ke udara dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukurannya. Sial, tidak, aku harus teriak. Gale mencoba memutar tubuhnya untuk menyerang, tetapi terlambat. Oman melayangkan pukulan keras dengan cakarnya yang besar tepat ke tubuh Gale. Cegat! Wah! Serangan itu menghasilkan suara dentuman yang menggema ke seluruh area. Tubuh Gale meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi, menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar yang penuh debu dan pecahan tanah. Cedung! Debu perlahan bereda, menunjukkan Gale yang terkapar di tanah dengan tubuh penuh luka. Wujud tingkat akhir Gale mulai memudar, kembali ke bentuk manusianya. Namun, meskipun terluka parah, Gale masih bernafas, menatap Oman dengan mata penuh kebencian dan rasa kalah. Cedung! Oman berdiri di atas Gale. Tubuhnya yang besar memancarkan aura kemenangan. Namun, ia tidak menyerang lagi. Ia hanya menatap Gale dengan penuh kehinaan. Gale, kau telah memilih jalan yang salah sekarang. Lihatlah kehancuran yang kau bawa pada dirimu sendiri. Namun, meskipun Gale tampak kalah, pertempuran ini belum selesai sepenuhnya. Di sudut arena, pemain-pemain lain dari Sanggar Bayu mulai bergerak untuk melindungi pemimpinnya. Gale mungkin kalah, tetapi pertempuran masih jauh dari kata selesai. Gale sekali lagi harus menelan kekalahan pahit di tangan Oman. Perbedaan kemampuan mereka bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga pengalaman dan ketangguhan mental. Gale adalah sosok yang terlahir di puncak, mewarisi kekayaan, kekuasaan, dan kemudahan untuk mencapai posisi tinggi. Namun, ia terlalu terbiasa dengan pertarungan di arena di mana aturan dan batasan selalu melindunginya. Gale tidak pernah benar-benar memahami apa artinya bertarung untuk hidup dan mati. Di sisi lain, Oman adalah cerminan kebalikan dari Gale. Ia tumbuh di tengah kesulitan, memulai segalanya dari bawah. Oman adalah pekerja keras yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki insting bertarung yang tajam.
Sejak usia 15 tahun, ia sudah mewarisi ilmu leak dari leluhur. Pengalaman Oman dalam pertempuran hidup dan mati telah menempanya menjadi sosok tak terkalahkan. Tidak peduli berapa lama Gale berlatih, Oman selalu memiliki keunggulan yang tidak bisa dikejar Gale. Gale, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku bahkan jika kau hidup 1000 tahun lagi, kata Oman dengan nada tegas. Matanya tajam menatap Gale yang terkapar lebah. Namun, Gale bukanlah seseorang yang akan menyerah begitu saja. Ia berbicara dengan nada meremehkan, mencoba memancing Oman untuk lengah. Kau sombong sekali, Oman. Kau pikir kau selalu bisa menang. Aku akan menghancurkanmu suatu hari nanti. Oman tidak menyadari bahwa Gale sengaja berbicara untuk mengalihkan perhatiannya. Dalam bayangan gelap di belakang Oman, Gama, satu-satunya petarung Sanggar Bayu yang belum terlibat, perlahan mendekat dalam wujud anjing jubah api tingkat kedua. Tubuh Gama dilapisi api yang menyala, memancarkan aura mengancam. Tanpa suara, Gama melompat dengan kecepatan luar biasa, menyerang titik vital Oman di leher belakang yang diketahui sebagai bagian terlemah dalam pertahanan beruang darah. Mati kau, Oman, batin Gama. Namun tepat saat serangan itu hampir mengenai Oman, sesuatu melesat dengan kecepatan kilat dari arah samping. Juga seekor ular besar berwarna ungu menghantam Gama dengan keras, menghentikan serangan mematikannya. Sial, apa itu? Oman terkejut dan segera berbalik. Ia melihat Gama yang terkapar dan berusaha bangkit. Dari balik debu dan kabut malam, sosok besar perlahan mendekat. Tubuhnya adalah perpaduan antara seekor kura-kura besar dan ekor piton ungu panjang yang berkilau. Ya, itu adalah Putu dalam wujud kura-kura ekor piton tingkat kedua. Ekor panjang itu melilit sekitaran tubuh Putu, memendek dan memanjang. Seketika dengan kecepatan mengerikan, Oman menyadari bahwa ekor itulah yang menyelamatkannya dari serangan fatal Gama. Putu, kau menyelamatkanku, kata Oman dengan nada penuh rasa terima kasih. Putu mendekat, menatap Oman dengan tenang. Siap, bos. Biar aku yang ngurus anjing kampung itu, katanya tegas. Oman mengangguk dan bersiap kembali ke pertarungan. Namun Gama yang merasa aksinya digagalkan tidak menyerah. Ia berusaha melarikan diri. Ia tahu bahwa melawan Oman dan Putu sekaligus adalah bunuh diri. Bruk. Tapi setelah beberapa langkah, tubuhnya ambruk. Ia memegangi lengan yang mulai berubah biru keunguan. Ya, racun dari gigitan ekor piton Putu mulai menyebar. Sial, Aku tidak akan mati seperti ini, teriak Gama dengan putus asa. Tanpa ragu, ia mengangkat cakara sendiri dan memotong lengan yang terinfeksi racun. Tras! Jerit kesakitan menggema, tetapi ia berhasil menghentikan penyebaran racun tersebut. Dengan kekuatan ototnya, Gama menghentikan pendarahan di lengannya. Ini masih belum berakhir. Gama dengan nafas berat disertai menahan rasa sakit. Putu mendekati Gama dengan langkah lambat. Tubuhnya yang besar menciptakan aura menekan. Keberanianmu patut dipuji, anjing kampung, tapi itu tidak akan menyelamatkanmu dari kematian. Sekalipun kau bisa mencegah racun piton ungu menyebar dengan memotong lengan, kau tetap akan mati di tanganku, kata Putu memandangnya dengan dingin. Di sisi lain, Oman menyadari bahwa tubuh Gale tiba-tiba kempes, yang tersisa hanyalah kulit yang kosong. Apa ini? Menjijikan sekali. Oman terkejut. Ya, Gale telah lolos dengan cara yang mengerikan, meninggalkan kulit di tubuhnya untuk mengelabui Oman. Kau benar-benar ular yang licin, Gale. Tapi aku yakin apa yang kau lakukan saat ini adalah metode yang menyakitkan. Setiap langkahmu adalah derita. Tubuh tanpa kulit pasti menyakitkan. Aku biarkan kau lolos kali ini dan nikmati penderitaanmu, batin Oman. Terlihat jelas jejak darah yang bercampur dengan debu dan tanah. Luka kecil sedikit kehilangan kulit saja sangat menyakitkan jika disentuh dengan tangan. Apalagi Gale menyeret tubuhnya di tanah tanpa sedikit kulit pun yang tersisa. Biarkan dia pergi, Putu. Kita punya masalah yang lebih besar di lokasi lain. Bantu pemain lain yang sedang kesulitan, kata Oman. Siap, bos. Putu mengangguk, membiarkan Gama melarikan diri. Namun Gama dalam kondisi yang sangat lemah dan hampir tidak memiliki peluang untuk kembali ke markasnya. Jedung.
Oman kemudian melompat ke atas gapura sanggar, berdiri di sana seperti sosok raksasa yang mengawasi seluruh area. Ia menghirup nafas dalam-dalam dan mengeluarkan teriakan keras yang mengguncang seluruh wilayah sanggar. Sanggar Yama, kita belum kalah. Bersatulah dengan lawan sampai titik darah terakhir. Teriakan itu membangkitkan semangat para pemain Sanggar Yama yang mulai kelelahan. Itu bos Oman, ya, itu artinya bos menang. Itu benar, kita tidak boleh menyerah. Serang! Teriakan semangat pemain menengah Sanggar Yama langsung menggema. Moral mereka naik, seakan ada kekuatan baru muncul dari tubuh mereka. Dan kini banyaknya pemain Sanggar Bayu mulai ditekan. Di saat yang bersamaan, dari arah luar, para pemain inti Sanggar Durga yang dipimpin oleh Simon tiba dengan gemuruh langkah mereka. Kami di sini untuk membantu, Oman, teriak Simon memimpin serangan langsung ke para pemain Sanggar Bayu. Serang, bunuh semua pemain Sanggar Bayu, seru Simon. Jegar. Pembantaian dimulai. Para pemain Durga yang penuh semangat menghantam para pemain menengah Sanggar Bayu dengan kekuatan penuh. Jerit kematian menggema di mana-mana, potongan kepala berserakan, darah berceceran, dan potongan tubuh lainnya tersebut di setiap sudut menciptakan suasana penuh darah dan kengerian. Para pemain inti Sanggar Bayu termasuk Kunta, Sura, dan lainnya menyadari bahwa Gale telah kabur dan keadaan semakin memburuk. Mereka boleh memberikan perintah untuk mundur. Gale tidak ada. Ini sudah selesai, mundur, teriak Kunta memimpin pemain-pemain yang tersisa untuk melarikan diri. Namun mundurnya Sanggar Bayu tidak sepenuhnya mulus. 50 pemain menengah mereka tewas dalam serangan itu, menyisakan luka mendalam pada pasukan Dharma. Bade yang melihat Kunta melarikan diri tidak bisa menahan amarahnya. Kunta, kau tidak akan bisa pergi begitu saja dariku, teriak Bade berusaha mengejar. Namun Wayan dengan cepat menahannya. Bade, jangan gegabah Bade, ini belum berakhir. Perang masih panjang, tidak perlu buru-buru untuk menyelesaikan semuanya. Akan ada kesempatan di lain waktu. Bade terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan enggan. Dia tahu Wayan benar, tetapi dendamnya pada Kunta hanya semakin membakar hatinya. Amon, Muding, Gujeng, dan Moyen juga tidak ambil pusing untuk mencegah lawannya. Setidaknya para pemimpin inti Sanggar Bayu kabur dalam kondisi yang terluka. Selain itu, Gujeng dan Moyen juga terluka, begitu juga dengan yang lainnya. Pertempuran malam itu akhirnya berakhir. Sanggar Yama dan Durga berhasil bertahan, tetapi mereka tahu bahwa perang melawan Sanggar Bayu masih jauh dari kata selesai. Gale mungkin telah kabur, tetapi dendam dan kehancuran yang ditinggalkan malam itu akan terus membayangi mereka semua. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Ngalengkas makin seru aja season kedua ini ya teman-teman ya. Full, pokoknya pertarungan full. Waduh, luar biasa sekali. Bagaimana di sini akhirnya Sanggar Bayu menyerang Sanggar Yama di malam hari dan berkat informasi yang diberikan oleh Ajo sang pengkhianat. Walaupun memang pada akhirnya bisa dikalahkan lah ya oleh Sanggar Yama di bawah pimpinan Bos Oman, tapi di sini banyak kerugian karena banyak yang gugur juga, dan yang paling penting Ajonya belum ketahuan ya. Pengen banget gitu si Ajonya ya. Luar biasa, jadi makin gak sabaran untuk menantikan kelanjutannya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Terima kasih juga kepada pihak Sinta Diary yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini, dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan
bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, kirimannya dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, ataupun voice note, langsung aja dikirimin ke nomor WA kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah gerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.